Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 294 6 Zulqa'dah 1444 Hijriah 26 Mei 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema LGBT kriminal bukan kodrat. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah penolakan terhadap kedatangan grup musik asal Inggris Coldplay yang sering mengkampanyekan LGBT dalam konsernya, tiba-tiba Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa LGBT adalah kodrat. Di depan Rakernas Kahmi di Puncak Bogor 20 Mei, Mahfud mengatakan, orang LGBT kan diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh dilarang. Wong Tuhan yang menyebabkan dia hidupnya menjadi homo, lesbi. Tetapi perilakunya yang dipertunjukkan kepada orang itulah yang tidak boleh. Selanjutnya Mahfud juga mengatakan KUHP yang baru yang akan berlaku pada 2026 tidak mengatur LGBT. Meski ada pihak yang mendorong agar diatur, KUHP hanya mengatur secara umum soal pelecehan yang tidak terbatas pada LGBT. Pendengar rahimakumullah, LGBT bukan kodrat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kodrat berarti kuasa Tuhan yang manusia tidak akan mampu menentang. Lengkapnya, kodrat adalah kekuasaan Tuhan, manusia tidak akan mampu menentang atas dirinya sebagai makhluk hidup. Jika ditelusuri secara akal maupun dalil syariah, pernyataan Mahfud MD kalau LGBT itu kodrat dari Tuhan dan Tuhan yang menyebabkan manusia menjadi homo dan lesbi jelas batil. Manusia justru diciptakan dengan kodratnya sebagai lelaki dan perempuan, bukan homoseksual, baik gay atau lesbian. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasangan seperti langit berpasangan dengan bumi, musim dingin dengan musim panas, siang dengan malam. Wanita pasangannya adalah lelaki dan lelaki pasangannya adalah wanita. Demikian sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah An-Najm ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakar wal untha. Sungguh dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Kaum LGBT memang sejak lama mencoba memanipulasi fakta dengan mengatakan bahwa gay disebabkan oleh faktor genetis. Sejumlah ilmuwan pro-LGBT seperti Magnus Hirschfeld pada 1899 juga Dean Hammer, seorang gay, pada tahun 1993 menyatakan teori born gay. Hasil riset Hammer menyatakan bahwa satu atau beberapa gen yang diturunkan oleh ibu dan terletak di kromosom XQ28 sangat berpengaruh pada orang yang menunjukkan sifat homoseksual. Namun, teori ini runtuh ketika pada tahun 1999, Profesor George Rice dari Universitas Western Ontario, Kanada, mengadaptasi riset Hammer dengan jumlah responden yang lebih besar. Rice menyatakan, hasil penelitian terbaru menunjukkan faktor genetis tidak mendukung terjadinya homoseksualitas pria kecuali kebetulan belaka. Dikutip dari Science, volume 284, nomor 5414. Penelitian juga dilakukan oleh Profesor Alan Sanders dari Universitas Chicago pada tahun 1998 sampai 1999. Hasilnya juga tidak mendukung teori hubungan gen dengan homoseksualitas. Penelitian Rice dan Sanders meruntuhkan teori born gay. Jika gay dan lesbian bukan kodrat, lalu apa perilaku kaum LGBT ini? Tidak lain adalah penyimpangan dan kejahatan. Ini sebagaimana teguran Nabi Lut alaihissalam terhadap kaumnya yang melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan kaum sebelumnya. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sungguh kalian benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kalian. Pendengar rahimakumullah, merusak regenerasi.
Ocehan Mahfud MD bahwa gay dan lesbian adalah kodrat dari Tuhan makin bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Faktanya, penciptaan pria dan wanita bukan sekadar untuk memenuhi dorongan seksual, tetapi untuk tujuan mulia, yakni supaya umat manusia terus berketurunan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah telah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan telah menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu. Kelahiran anak dan keturunan secara kodrati tidak mungkin tercapai jika manusia tidak berpasangan antara pria dan wanita. Allah SWT telah menciptakan pada keduanya kemampuan reproduksi yang saling menyempurnakan. Lelaki diberikan kemampuan memproduksi sel sperma, sebaliknya pada wanita diciptakan sel telur, kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan memberikan ASI. Allah SWT juga memberi wanita fitrah ummumah atau motherhood. Dengan itu mereka bisa bersabar dan penuh kasih sayang merawat dan membesarkan anak-anak mereka. Jika gay atau lesbian adalah kodrat, bagaimana mungkin manusia bisa beregenerasi? Untuk punya anak, kaum gay biasanya membayar wanita untuk menyewa rahimnya, untuk mengandung anak mereka, entah dengan sperma dari pasangan gay itu atau dari lelaki lain. Tambah lagi kerusakan kaum LGBT, merusak nasab. Karena itulah Islam mensyariatkan pernikahan yang di dalamnya terpenuhi pemenuhan kebutuhan biologis sekaligus mendapatkan keturunan yang terpelihara nasabnya. Semuanya bernilai pahala di hadapan Allah SWT. Demikian sebagaimana sabda Nabi SAW. Wa fi budai ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Persetubuhan salah seorang di antara kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala? Rasulullah SAW menjawab, tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa? Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Inilah kerusakan pandangan barat sekuler dan liberal. Mereka memahami hubungan pria-wanita melulu urusan libido seksual sesuai ajaran Sigmund Freud. Bahkan ia berilusi jika manusia menahan dorongan seksualnya akan menyebabkan dirinya sakit dan penderitaan. Akibatnya hubungan seks bebas merajalela, termasuk perilaku gay dan lesbian. Berbagai perilaku menyimpang dan menjijikan lain juga bermunculan, seperti pedofilia, insest, bahkan hubungan seksual dengan hewan atau mayat. Yang penting nafsu syahwat mereka terpenuhi, tidak pandang merusak atau menjijikan. Jika pada tahun 1973 silam, Asosiasi Psikiater Amerika atau American Psychiatric Association menyatakan homoseksual bukan gangguan jiwa atau penyakit lainnya, maka tinggal tunggu waktu saja beragam penyimpangan seksual yang kotor dan menjijikan itu kelak akan dinyatakan sebagai perilaku normal. Pendengar rahimakumullah, Islam melindungi manusia. LGBT bukan saja penyimpangan tetapi juga ancaman kemanusiaan. Ia bisa menghambat regenerasi, amoral, menyebarkan penyakit kelamin. Sampai hari ini, kaum gay masih menjadi faktor dominan penyebaran penyakit kelamin HIV atau AIDS dan kanker anus. Temuan terbaru di Yogyakarta pada bulan Mei menyebutkan penderita penyakit kelamin sifilis atau raja singa di daerah istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan sampai 100% setiap tahunnya. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY, Setiarini Hestu Lestari mengatakan, 3 tahun terakhir, rata-rata kasus sifilis paling banyak diderita laki-laki yang melakukan hubungan seks sesama jenis. Tanpa mempedulikan kerusakan tersebut, hari ini Barat terus mempropagandakan LGBT ke seluruh dunia lewat media massa, film, bacaan, lagu-lagu termasuk melalui para public figure seperti selebritis dan grup musik macam Coldplay. PBB dan berbagai perusahaan besar seperti Starbucks, Google, Facebook, dan lain-lain juga mendukung gerakan LGBT global. Miliaran dolar digelontorkan untuk kampanye LGBT. Tragisnya,
Di Indonesia, sebagai negeri yang mayoritas muslim, malah tidak ada perlindungan dari serbuan LGBT ini. Bahkan, KUHP terbaru tetap tidak menyebutkan gay dan lesbian sebagai tindak kriminal. Ini kian mengeksiskan kaum LGBT dengan segala kampanye dan perilakunya. Padahal anggota dewan yang meloloskan KUHP ini mayoritas beragama Islam dan tahu keharaman LGBT. Apakah mereka tidak takut dengan dosa dan ancaman Allah karena tidak melarang perkara yang sudah jelas diharamkan Allah SWT? Ini adalah tanda kalau sistem demokrasi adalah lahan subur bagi tumbuh kembangnya perilaku LGBT. Keberadaan dan perilaku mereka dijamin undang-undang sehingga tidak bisa dicegah oleh siapapun. Bahkan jika nanti KUHP versi baru dilaksanakan, ia bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap mengganggu aktivitas kaum LGBT. Lalu, kapan umat akan sadar kalau hanya dalam Islam kehidupan mereka terlindungi sempurna? Padahal agama ini telah memiliki syariah sempurna yang akan melindungi umat manusia dari perilaku yang menyimpang. Islam telah melarang bahkan mengancam dengan sanksi keras untuk mereka yang melakukan aktivitas persetubuhan gay. Nabi SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Siapa saja yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan liwat atau sodomi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Lut, maka bunuhlah kedua pasangan liwat tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Alhasil, selama umat tidak kembali pada pelaksanaan syariah dalam naungan khilafah, sepanjang itu pula kaum LGBT akan eksis dan mengancam kehidupan umat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 294. LGBT kriminal bukan kodrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.